Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, dalam suasana yang sangat mulia, majelis malaikat, majelis yang dibanggakan oleh Allah SWT. Itu yang seperti ini. Kemudian tanggal 1 Zulhijjah, Kementerian Agama menetapkan besok 1 Zulhijjah. Jadi tidak ada hari yang lebih mulia, yang lebih baik dibandingkan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hari yang paling mulia. Di dalam hadis Nabi, tidak ada hari-hari yang mana beramal soleh di dalamnya lebih baik, lebih dicintai oleh Allah SWT ketimbang 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kalau jihad fisabilillah bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, sekalipun jihad fisabilillah masih lebih baik, masih lebih dicintai Allah orang yang berbuat baik, beramal pada 10 hari bulan Zulhijjah. Makanya dikatakan Allah bersumpah di dalam Al-Quran tentang 10 hari ini. Jadi untuk hari-hari, 10 hari yang paling mulia sepanjang tahun adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Tidak ada tandingannya sekalipun Ramadan. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan Ramadan itu malamnya, malam 10, malam 10 terakhir bulan Ramadan itu hari-hari yang malam-malam yang terbaik. Karena di malam itu ada diturunkan Al-Quran. Ada Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, untuk hari yang terbaik sepanjang tahun 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kenapa dikatakan hari 10 hari Zulhijjah ini terbaik? Kalau Ramadan ada Lailatul Qadar, ada turun nuzul Quran ya. Nah, tapi kalau 10 hari awal bulan Zulhijjah ini semua ibadah-ibadah yang besar di dalam Islam itu semua dilakukan di 10 hari ini. 10 hari ini. Haji dilakukan 10 hari ini, hari Arafah. Inti haji itu wukuf di Arafah tanggal 9. Itu di 10 hari ini, tidak ada di hari-hari lain. Kemudian puasa juga dilakukan 10 hari ini. Puasa hari Arafah tanggal 9 itu orang haji berkumpul di Arafah
kita yang tidak berhaji sangat dianjurkan untuk berpuasa. Puasa di hari Arafah itu hikmahnya mengampuni dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu ya dilakukan, setahun ke depan kan belum berbuat dosa. Jadi maksudnya Allah jaga dia dari perbuatan dosa. Ataupun kalau dia melakukan, Allah mudahkan lagi dia untuk bertaubat, untuk berbuat baik, itu maksudnya. Jadi setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Haji dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Kemudian puasa, sholat, memang sholat kita tiap hari kan. Kemudian zakat, sedekah. Orang banyak sedekah di bulan haji nih, awal-awal bulan haji. Kalau di Mekah sana yang haji, ketika di Mekah itu udah kekenyangan. Hari-hari orang sedekah, orang ngasih macam-macam ya. Ketika di Arafah, di Mina itu mobil yang memberi bagian hadiah, bagian makanan itu berkontainer-kontainer, berpuluh-puluh mobil besar-besar tuh. Sampai makanan berlebihan. Makan, nanti di sini ada yang ngasih bagian makan tuh. Makan, ya dia biasanya makan rame-rame tuh, satu dulang itu, satu nampan besar itu berempat. Ayamnya satu utuh di situ. Kalau ada kambing, kambingnya utuh. Jadi dia tidak main potong-potong lagi tuh. Iya. Tidak habis makan buang. Sedekah, banyak orang sedekah. Zakat juga. Kemudian yaitu terkumpul di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Haji, puasa, zakat, sedekah. Orang-orang berzikir, beribadah. Makanya 10 hari ini luar biasa. Jangan dilewatkan. As-salat was-siyam was-salat wal-hajj. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Iya. Makanya Allah bersumpah Allah buat sumpah 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Allah buat sumpah. Nah, kalau Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya itu hal yang sangat penting, sangat luar biasa. Pasti hal yang luar biasa, yang sangat penting, yang sangat hebat. Maka Allah buat sumpah. Seperti Allah bersumpah demi waktu, karena waktu lebih berharga dari dunia ini. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah demi masa, waktu. Kemudian jawabannya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Merugi karena peluang yang Allah berikan tidak digunakan sebaik-baiknya. Rugi. Manusia dikasih usia 60-70 tahun di dunia ini, hanya sibuk memikirkan dunia, tidak pernah memikirkan akhirat. Jadi selalu dunia kan. Padahal dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi kita transit saja di dunia sebentar tuh. An-nasnya ma'idza matu intabahu. Manusia di dunia ini seperti tidur. Orang tidur tuh. Wa idza matu intabahu, apabila dia mati baru dia sadar.
baru dia bangun tuh, baru dia menyesal, tidak terasa hidup di dunia. Jadi digadaikan akhiratnya dengan dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nikmat dunia ini, orang yang paling nikmat mungkin orang yang paling kaya, raja-raja. Dibandingkan nikmat akhirat, seperti orang menjelupkan tangannya di tengah samudra luas yang tidak bertepi, nah, kemudian diangkat lagi, nah sisa air yang nempel di jarinya, itulah dunia, itulah nikmat dunia, itulah usia dunia. Akhirat itu lautan yang tidak bertepi, mana ada bandingannya. Jadi dunia mau berjuta tahun kita hidup, akhirnya mati juga. Tidak ada bandingannya dengan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Begitu juga penderitaan di dunia ini dibandingkan penderitaan akhirat, seperti orang nyelupkan jarinya di tengah lautan luas, diangkat lagi, nah itu sisa di tangannya, itu air yang tersisa di tangannya, itulah penderitaan di dunia. Dibandingkan penderitaan akhirat, samudra luas. Makanya dikatakan orang-orang yang paling nikmat di dunia ini, ketika di akhirat dia dicelupkan sebentar dalam api neraka, kemudian diangkat lagi oleh Allah. Lantas Allah tanya, tidakkah engkau merasakan nikmat semasa di dunia dulu? Dia menjawab, demi zatmu yang maha mulia Allah, tidak ada sedikit pun nikmat yang aku rasakan. Tidak terasa. Dibandingkan itu siksaan yang begitu luar biasa, lupa semua kan. Sebaliknya orang yang paling menderita di dunia, hidupnya paling miskin, paling sering lapar, paling banyak sakit, semua penderitaan dia rasakan. Sakitnya sakaratul maut, sakitnya dia sakit, mati enggak, hidup enggak. Ketika dia dimasukkan Allah ke dalam sorga, karena dia sabar, Allah celupkan sebentar di sorga, kemudian dikeluarkan lagi, diangkat lagi. Lantas Allah tanya, tidakkah engkau merasakan penderitaan semasa hidupmu dulu di dunia? Dia jawab, demi zatmu yang maha mulia Allah, tidak ada penderitaan yang saya rasakan sedikit pun. Jadi lupa semua tuh, lupa semua. Jadi ketika orang sudah di akhirat nanti ataupun di dalam kubur, dia merasakan hidup di dunia ini seperti sepagi saja. Nah, di padang mahsyar nanti menunggu keputusan, menunggu dimulainya pengadilan. Manusia menunggunya itu 50.000 tahun. Berdiri semua tanpa duduk, tanpa makan, tanpa minum, matahari 1 mil di atas kepala selama 50.000 tahun. Nah, orang yang ahli sorga, di dunianya banyak beramal kebaikan, dia menunggu itu seperti 2 rakaat saja, sholat 2 rakaat yang dia rasakan. Nah, jadi itulah usia al-umur qasir walakin yuhaddidul masir. Usia kita di dunia ini amat sangat singkat. Amat sangat singkat sekali. Transit saja kalau kita mau ke luar negeri, mau ke Amerika, transit di Dubai sebentar, 2 jam, udah itu lanjut lagi. Nah, transit sebentar. Dunia ini transit mau
poya-poya mau, iya. Kemudian kalau buah-buahan, pasti Allah bersumpah dengan buah-buahan yang sangat istimewa. Contohnya buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Karena buah ini luar biasa. Dia ditumbuh di tanah yang diberkahi. Arab dan sekitarnya itu tumbuh subur buah tin, buah zaitun. Minyaknya banyak khasiatnya, buahnya. Buah tin dimakan buahnya, zaitun minyaknya. Zaitun buahnya enak juga. Buat ini, buat apa? Buat acar, buat lalap makan. Kemudian Allah bersumpah demi kota, misalnya kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad, demi al-balad. Nah, al-balad di sini nama lain dari kota Makkah. Demi kota Mekah, ya kan? Tidak sembarang. Jadi Allah bersumpah tidak sembarang. Pasti itu hal yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang sangat hebat sekali, yang sangat penting sekali. Nah, ini mengenai 10 hari ini Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, wal fajr, walayalin ashr, was-saf'i wal watr, wal laili idza yasr. Kita ikutin, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, 4 ayat ini aja. Wal fajr, walayalin ashr, was-saf'i wal watr, wal laili idza yasr. Iya, sudah. Wal fajr, demi fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Waktu yang sangat mulia. Orang-orang yang bangun di waktu fajar mengerjakan sholat fajar itu, sholat subuh, pikiran lagi mudah kita untuk khusyuk, untuk konsentrasi, ya. Untuk khusyuk lah, kita khusyuk ibadah kita. Jadi luar biasa waktu fajar itu. Yang beruntung, yang rugi sangat rugi sekali. Demi waktu fajar. Yang bangun dia salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi-sisinya. Itu salat sunatnya aja. Bagaimana subuhnya tuh? Apalagi bagi laki-laki berjamaah di masjid. Salat sunat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi-sisinya. Bagaimana salat subuhnya? Nabi di dalam hadis yang lain yang mengatakan li'an aqula subhanallah bihamdihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Saya mengucap kalimat ini lebih saya sukai daripada terbitnya matahari. Lebih berharga. Artinya kalimat ini baca itu lebih baik daripada dunia.
Makanya dunia ini di sisi Allah bangkai. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah masaqa kafiran qad. Kalau sekiranya dunia ini bernilai, berharga di sisi Allah SWT sesayap, sekepak nyamuk, maka Allah tidak beri orang-orang kafir minum. Sekiranya dunia ini berharga di sisi Allah sekepak nyamuk, sesayap nyamuk. Nyamuk apa artinya bagi kita pun mau dikasih nyamuk. Sayap nyamuk. Kita tidak ada harganya, apalagi bagi Allah. Sekiranya di sisi Allah berharga sekepak nyamuk dunia ini, maka orang-orang kafir Allah tidak kasih minum. Karena tidak berharga dikasih. Bahkan orang-orang kafir Allah jadikan dunia ini sorga bagi mereka. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan sorga bagi orang kafir. Pernah seorang ulama besar ya, Ibnu Hajar, ulama besar saat itu, dia orang kaya, pakaiannya keren. Dia masuk ke sebuah pasar. Lantas di pasar itu dia bertemu dengan seorang Yahudi miskin, pakaian compang-camping. Dia di pasar itu berdagang minyak, lemak. Lantas orang Yahudi ini tatkala dia melihat ulama besar orang Islam ini, dia tahan dan dia bertanya, karena Yahudi ini tahu, dia pernah mendengar hadis Nabi itu. Dunia ini penjara bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Lantas dia tanya, wahai ulama orang Islam, Ibnu Hajar namanya, Ibnu Hajar, wahai ulama orang Islam, wahai Syekh Ibnu Hajar, wahai Ibnu Hajar, Pak Ibnu Hajar, Nabi kalian berkata dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Engkau lihat keadaanku sekarang ini, mana surga buat aku? Aku orang Yahudi, bukan orang Islam. Mana kebenaran hadis Nabi kalian yang mengatakan dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Surga mana? Mana surga buatku hidup susah seperti ini? Engkau lihat keadaanku seperti ini. Akhirnya Ibnu Hajar berkata, ulama ini dengan tersenyum dia berkata, benar wahai orang Yahudi, apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Kami orang-orang yang beriman, sekaya apapun kami, senikmat apapun kami di dunia ini, kami bersyukur kepada Allah, kami mengikuti perintah Allah. Itu nikmat yang kami rasakan di dunia ini, kalau dibandingkan nikmat yang Allah sediakan nanti di akhirat, sebelumnya nikmat kubur, itu nikmat yang kami rasakan ini di dunia ini, kami seperti di penjara. Jadi nikmat yang Allah sediakan itu jauh lebih hebat lagi. Jadi kami ini seperti di neraka di dunia ini, senikmat apapun, karena kami harus sholat, harus berpuasa, harus berbuat baik, harus beribadah.
berat, berat tuh. Jadi macam di neraka, macam di penjara. Namun sebaliknya engkau, sesusah apapun hidupmu di dunia ini, semenderita apapun penderitaanmu di dunia ini, kalau engkau tidak bertaubat, tidak masuk Islam, dibandingkan azab yang menunggumu nanti di akhirat, di neraka, sebelumnya di azab kubur, itu engkau sekarang di sorga. Engkau sekarang di sorga. Seperti itu. Tidak ada apa-apanya kesengsaraan yang dirasakan di dunia ini. Jadi di dunia ini nikmat sangat terbatas, namun nikmat akhirat tidak ada batasnya. Sebaliknya, sengsara di dunia ini sedikit sekali dan sangat terbatas, namun sebaliknya penderitaan di akhirat tidak ada batasnya. Wal fajr, demi masa, demi waktu fajar. Jadi itu yang untung ya, yang bangun salat, yang rugi yang tidak bangun, ataupun bangun hatinya marah. Jadi terpaksa. Yang tidak bangun, yang biasa bangun karena dia bangun awal itu karena kerja. Kalau tidak kerja tidak bangun. Sabtu Minggu libur, di mana-mana kita di negara-negara Islam ya, apalagi negara-negara kaya tuh, kalau pas libur ya, di Arab sekalipun, pas hari libur mereka tidak ngantor, sepi sekali itu subuh. Nah jam 7, jam 8, mungkin jam 9 baru bangun tuh dia. Bangun ya, nikmati dunia, ngopi. Subuh ndak bangun. Jadi kalau yang bangunnya siang, jangankan subuhnya, salat sunat 2 rakaat pun ndak lewat. Dunia dan sisi-isinya tuh. Rugi luar biasa. Makanya Nabi katakan yang kuat itu adalah orang yang kuat. Orang yang dapat melawan hawa nafsunya, bukan orang yang kuat berantem, kuat ngangkat beban yang berat, bukan itu. Padahal beras 1 karung dia gotong tuh. Tapi waktu dia subuh itu mau ngangkat selimut yang cuma 1 kilo, 2 kilo, tidak sanggup. Iya. Kemudian walayalin asr. Jadi kalau baca Quran itu ra-nya itu dibaca tafkhim tebal ya, karena sebelumnya fathah. Wal fajr walayalin asr wasyaf'i wal watr. Ra-nya tebal itu kan. Iya. Yang penting baca Quran kita tidak boleh memaksakan diri. Yang penting ibu-ibu baca apa? Baca Fatihah sudah benar, tahiyat akhir, bacaan salat itu udah bagus. Jadi yang belum ini jangan memaksakan diri, kita baca salah-salah tidak boleh tuh, malah dosa. Kecuali waktu belajar ada gurunya ya. Nah kalau enggak nanti baca zikir-zikir aja tuh. Baca Quran yang sudah kita, yang sudah lanya, yang sudah apal bagus, misalnya ayat pendek, Qul huwa misalnya, Al-Falaq, An-Nas. Nah yang susah-susah tuh jangan. Yang penting bacaan sholat kita udah bagus sudah. Nah yang baca Quran itu pas waktu kita belajar ada gurunya, nah itu boleh. Tapi kalau kita masih belum ini, masih banyak susah bacanya, lantas kita sendirian kita ngamalkan baca panjang-panjang yang penting tamat, jangan.
walayalin ashr, dan demi malam-malam 10, malam-malam 10 hari. Walayalin ashr, dan demi malam-malam 10 hari. 10 hari. Jadi ahli tafsir mengatakan ini 10 hari bulan awal Zulhijjah. Besok, mulai besok nih, sampai 10 hari, sampai hari raya. Jadi ahli tafsir ini 10 hari awal bulan Zulhijjah. Allah buat sumpah demi 10 hari awal bulan Zulhijjah. Karena betapa mulianya hari-hari ini, kita sangat-sangat dianjurkan berbuat baik, beramal. Beramal itu ya puasa, sedekah, berdoa, berzikir, berselawat, membantu orang, bersedekah. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa dan sangat dicintai Allah SWT. Inilah 10 hari yang terbaik sepanjang tahun. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia, lebih baik dibandingkan 10 hari awal bulan awal bulan Zulhijjah ini. Kalau Ramadan malamnya 10 malam terakhir. Kalau Zulhijjah siangnya, siang malamnya bahkan. Jadi kalau siangnya bulan 10 hari bulan Zulhijjah, kalau malamnya malam terakhir bulan Ramadan. Nah, itu alasannya kenapa hari ini begitu mulia, karena itu tadi, semua amalan yang besar dalam Islam semuanya terjadi di 10 hari bulan Zulhijjah nih. Haji tanggal 9 itu, kemudian sedekah, puasa, iya semuanya dilakukan, berzikir. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud, "Min ayyam al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari-hari yang orang beramal soleh, berbuat baik, lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari 10 hari awal Zulhijjah ini. Ada yang bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, sekalipun jihad fisabilillah ya Rasulullah, sekalipun jihad tetap lebih baik orang yang beramal, berbuat baik, berzikir di 10 hari ini. Ini jihad aja kalah. Kecuali kata Nabi, orang yang jihad dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian nyawanya hilang, hartanya juga hilang, dia tewas, hartanya pun habis. Nah, itu baru. Jadi di antara kebaikan, kita dianjurkan di 10 hari ini puasa, sedekah, dan yang lain-lain, semua kebaikan. Nah, khususnya zikir kepada Allah SWT. Dalam mafhum hadis Nabi bersabda, tidakkah aku, yang mafhumnya bahasa kita, tidakkah aku beritahu kepada kalian satu amalan yang paling baik, paling mulia, paling dicintai Allah dibandingkan kalian menginfakkan emas perak yang kalian punya, disedekahkan semua. Lebih hebat dari kalian berjihad di jalan Allah, kalian memenggal leher musuh, ataupun kalian terbunuh. Lebih hebat dari segala-galanya. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah, kata Nabi, yaitu zikir kepada Allah. Luar biasa zikir. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu suatu yang luar biasa, suatu yang agung. Siapa yang zikir kepada Allah berarti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati di dunia ini
Siapa yang berzikir kepada Allah dia hidup, siapa yang tidak berzikir dia mati. Nah, zikir yang paling hebat setelah Al-Quran, ucapan yang paling mulia setelah Al-Quran, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang termulia setelah Al-Quran. Nabi Ibrahim pernah, Nabi waktu Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu, katakan bahwasanya surga itu begini penuh nikmat ya. Adapun benihnya, tanamannya, untuk mendapatkannya, untuk memanen surga itu, benihnya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka perbanyak kalimat ini. Siapa yang masuk surga, perbanyak membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah mengucap ini baru berdoa apapun Allah kabulkan tuh. Dia minta apapun ya. Pernah ada orang Badui, ya Rasulullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha, ini pujian semua kepada Allah tuh. Kami dapat apa? Kata orang ini bertanya kepada Nabi. Kata Nabi, setiap engkau mengucapkan subhanallah, Allah katakan sodakta, engkau benar. Engkau mengucap alhamdulillah, Allah menjawab engkau benar. Nah, setelah itu semua baru engkau minta, maka Allah katakan engkau mendapatkan apa yang kau minta. Setelah itu baca ya Allah ampuni dosaku, ya Allah kabulkan, ya segala macam sebut tuh. Maka Allah katakan setelah orang hambanya mengucap kalimat-kalimat ini, setelah itu dia minta ya, Allah katakan benar yang ini tasbih takbir ini, kemudian setelah itu Allah permintaan dia Allah kasihkan apa yang kau minta saya akan beri. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi maknanya luar biasa. Subhanallah artinya mensucikan Allah. Maha suci Allah, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangan bagi Allah. Semua sifat-sifat yang baik bagi Allah. Allah maha suci dari segala kekurangan. Jadi kita sucikan Allah SWT. Sampai kita, kalau semuanya ciptaan Allah. Tapi kalau yang jelek-jelek jangan sebut Allah yang menjadikan ya. Sekalipun itu Allah yang menjadikan. Karena kita mensucikan Allah. Kita mengagungkan Allah. Semuanya ciptaan Allah tuh. Kotoran semuanya. Tapi jangan kita sebut. Babi ciptaan Allah tuh. Jadi yang jelek-jelek jangan disandarkan kepada Allah. Karena kita mengagungkan Allah. Jadi subhanallah. Luar biasa kalimat subhanallah. Cuma kalau subhanallah ini kalau tambahkan 4 kalimat, kita baca 3 kali, seperti orang berzikir berjam-jam. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, kalau waktu-waktu jalan, waktu-waktu sempit baca ini 3 kali. Tambahkan 4 kalimat tadi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Nah, kalau kita ingin memberatkan timbangan kita, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis Nabi dikatakan 2 kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat berat di timbangan, sangat dicintai Allah, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi macam-macam tuh. Kita beragam aja baca. Yang masih aslinya subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Subhanallah paling pendeknya kan. Subhanallah dalam salat kita subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Jadi beragam amalan-amalan Allah kasih berbagai macam supaya kita kemudian alhamdulillah memuji, bersyukur kepada Allah, ucap alhamdulillah. Jadi segala sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Ada seorang anaknya kesayangan dia meninggal dunia kan, dia mengucap alhamdulillah. Setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian Allah tanya malaikatnya, engkau cabut nyawa anakku? Iya. Kemudian apa yang dia setelah itu apa? Dia tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Dan dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya kata Allah, bangunkan dia sebuah istana di sorga dan namakan istana itu dengan Baitul Hamdi. Istana alhamdulillah, istana kesyukuran. Sampai kita melihat orang lain kena musibah, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah dia kena musibah, bukan. Alhamdulillah ya Allah, engkau selamatkan aku dari yang menimpa dia. Ya. Itu pun alhamdulillahnya pelan-pelan aja, jangan sampai kedengaran yang ini. Nih. Nanti temannya saya hilang duit, alhamdulillah, jangan gitu. Dalam hati aja, kalau depan dia kan alhamdulillah saya tidak kehilangan, dia kehilangan. Jadi siapa yang melihat musibah orang lain mengucap alhamdulillah, dia bersyukur bahwasanya dia diselamatkan dari yang menimpa orang itu, maka Allah hindarkan dia dari musibah yang sama. Makanya alhamdulillah Nabi kata doa yang paling baik, doa yang paling hebat. Alhamdulillah, bukan zikir. Doa merupakan doa. Mana doanya, mintanya? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambahkan nikmat yang lebih baik lagi. Jadi orang mengucap alhamdulillah artinya dia minta tambahan nikmat yang lebih baik lagi. Ya. Nikmat ngaji ini kita syukuri, itu nikmat ibadah ya. Nanti Allah tambahkan lagi. Allah mudahkan ibadah-ibadah yang lain, dimudahkan umroh kita syukuri, Allah mudahkan haji. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil. Kita meniadakan apapun kecuali Allah. Kalimat zikir yang paling afdhaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seabdal zikir, rajanya zikir la ilaha illallah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia ahli surga. Makanya mau tidur sudahi dengan la ilaha illallah. Siapa tahu ibu-ibu tidur itu enggak bangun lagi biasanya. Dibangun soalnya rupanya innalillahi. Dia udah nyebut la ilaha illallah terakhirnya sebelum tidur. Ahli surga tuh, dijamin surga. Siapa yang mengucap akhir hayatnya, akhir ucapannya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, dijamin surga. Nabi Musa ini gelarnya Kalimullah. Kalimullah orang yang bisa bicara langsung dengan Allah, bisa dialog dengan Allah. Suatu hari Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah beri saya amalan, zikir, wirid, supaya saya amalkan terus menerus. Kata Allah, engkau ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau la ilaha illallah semua orang sudah tahu semua. Ibu-ibu pengajian sudah tahu semua ya Allah. Jadi Nabi Musa minta yang spesial. Ya watak kemanusiaannya ada tuh Nabi. Minta yang spesial. Nah, kalau ibu-ibu juga kan pengennya yang apapun yang spesial. Iya, pengen punya rumah yang spesial ya. Yang lain tidak ada yang punya desain kayak dia tuh. Pengen punya mobil yang spesial tuh. Orang sekampung tidak ada yang punya, orang se-Indonesia tidak ada yang punya. Nah jadi Nabi Musa begitu juga watak kemanusiaannya tuh. Jadi la ilaha illallah ya Allah semua orang udah tahu. Bagi yang khusus buat saya aja yang lain tidak ada yang tahu. Kata Allah, wahai Musa, letakkan timbangan, satu kalimat la ilaha illallah, satu lagi 7 lapis langit dan bumi, satu timbangan masih berat la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Musa terdiam udah. Jadi luar biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang mengingatku sendirian maka aku ingat dia
sendiri. Siapa yang berzikir kepadaku, menyebut namaku, bertasbih, berzikir kepadaku secara terang-terangan, secara keras, secara terang-terangan, maka saya akan sebut namanya juga di khalayak yang lebih mulia, di hadapan para malaikatnya. Ya, yang penting jangan ganggu orang aja. Jadi pelan di hati, yang bagusnya diucapkan, dibarengi dengan hati itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita apa aja ditiadakan. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, tidak ada pohon ini kecuali Allah. Apa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Kemudian Allahu Akbar. Jadi insyaallah kesempatan 10 hari ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik, khususnya di 10 hari 10 awal Dzulhijjah nih sampai hari Lebaran. Apa saja kebaikan, apa saja? Terutama zikir, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Iya, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, baca zikir itu sebelum doa mesti itu, baca itu. Bahkan ada yang kalimat ya zal jalali wal ikram. Nabi pernah dengar ada seorang berdoa nyebut ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Kata Nabi, engkau doamu pasti dikabulkan. Mintalah yang banyak, minta. Nah, jadi kabar gembira, siapa yang mengucap sebelum berdoa nyebut ya zal jalali wal ikram, doanya dikabulkan. Ya zal jalali wal ikram. Banyak-banyak nyebut itu ya zal jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sebut nama Allah ya. Jadi zikir ini lagi amalan yang lebih baik dari segala-galanya. Lebih baik dari sedekah, infak, berjihad. Itu. Sudah selesai, waktunya habis ya. Kita sudahi dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ashrah sudurana li ta'atik. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma sharrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma sallil islam wal muslimin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi jami' hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jami'il umur ad-dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna hadina muhtadin wa ila dhalin wa la mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.